church, my home, my family. Shalom my family, selamat hari Minggu. Saya akan memberikan informasi untuk minggu ini. Akan diadakan ibadah suara kebenaran tanggal 4 Maret 2026 bersama Pastor Stephen di gedung gereja jam 18.30 WIB. Ibadah komunitas usia indah akan diadakan tanggal 6 Maret 2026 jam 17 WIB bersama Pastor Stephen Lim di gedung gereja. Home Eternities tanggal 7 Maret 2026 hari Sabtu di ruangan sekolah minggu bersama Kak Theo. Lewatkan Sunday Service hari Minggu bersama Pastor Stephen Lim tanggal 8 Maret 2026 jam 10 WIB bersamaan dengan Sunday School. Ikuti media sosial GSKI Rehoboth Semarang yang tertera di bawah ini dan ikuti juga WhatsApp channel GSKI Rehoboth Semarang di mana informasi dan renungan harian akan dikirim setiap harinya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan ke kotak-kotak yang ada di sekitar Jemaat Rehoboth Semarang atau dapat memberikan melalui kris yang ada di depan kursi Jemaat Rehoboth Semarang atau yang tertera di bawah ini. Dan juga bagi jemaat Rehoboth Semarang yang membutuhkan informasi gereja dapat menghubungi hotline number yang ada di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Yeay! Sekian informasi yang dapat saya berikan. Have a pleasant upcoming week and God bless us all. Bye-bye. Saudaraku, hari ini saya beri tema mencari sampai menemukan dan mencintai Dia. Mencari, menemukan, mencintai. Ulang yuk, 1, 2, 3. Mencari, menemukan, Ulang, 1, 2, 3. Mencari, menemukan, mencintai. Kenapa pastor buat renungan itu? Saya nggak tahu, saya merenung di hadapan Tuhan, bingung mau khotbah apa. Saya duduk dekat kaki Tuhan dan Tuhan beri saya satu ayat Yohanes 15. Ayat 5-8 yang berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Mencari Tuhan itu bukan berarti tidak mengenal Tuhan. Tapi hal ini lebih saya tekankan kepada soal kedalaman hubunganmu, soal ketahanan pemburuanmu kepada Tuhan, sampai di titik terdalam, tertinggi, paling berkualitas dalam hidupmu, memburu Dia. Karena Yohanes 15 ayat 5 tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Kamu tinggal di dalam aku di dalam Dia. Tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi kalau orang tidak pernah memburu Tuhan. Sengaja mencemplungkan dirinya untuk mengejar Tuhan. Itu tidak mungkin. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya puluhan tahun jadi Kristen. Saya tidak tahu kalau saya harus memburu Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita puluhan tahun jadi Kristen, kita tidak pernah mengerti bahwa, nak, kau harus memburu diriku. Harus kejar aku. Kau harus temukan aku. Sampai aku bisa
menemukan kau juga. Ditemukan, menemukan, dan ditemukan. Itu satu relasi yang boleh saya katakan bonding yang sangat perlu dari seorang percaya kepada Sang Khalik hidupnya. Karena Allah itu tidak terbatas. Maka kita juga harus mengenali Dia, kita harus mengalami Dia secara tidak terbatas juga. Alias harus berani tanpa batas untuk Tuhan. Saya ulang. Allah itu Allah yang tidak terbatas, setuju saudaraku? Maka kita harus mengenali Dia, kita harus mengalami Dia cara tidak terbatas. Artinya kau kerahkan seluruh energi hidupmu, fokusmu, sampai kau bisa menembus batas. Dan perjuangan, komitmen, konsistensimu harus tanpa batas, tidak boleh ada limit. Sampai kapan pastor? Sampai kau menutup mata di bumi ini. Bersyukur loh kita punya akses mengenal Allah semesta alam, Elohim Yahweh, melalui kurban Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kau diberi akses dan kau tidak masuk ke dalam kedalaman Tuhan, kau akan menyesal suatu hari nanti, saudaraku. Maka tutup pintumu, kuncilah kamar doamu, berdialoglah dengan Dia. Supaya kau semakin dalam mengenal Dia. Kau semakin mengerti kehendak-Nya. Amin, saudaraku. Ini tidak gampang. Tutup pintumu, rapat, berdialoglah dengan Dia. Supaya kau bisa menemukan Dia. Kau bisa mengenali Dia. Kau bisa berbincang dengan Dia. Hari Rebu kemarin saya ngomong orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan mukanya berseri-seri. Coba tengok kiri kanannya. Coba. Lu kok bejadut begitu? Coba tengok kiri kanannya. Orang di dalam Tuhan itu berseri-seri. Rehoboth Semarang tak ajarin satu lagi. Kalau dengar firman kamu merasa dapat, yes, gak apa-apa. Gak usah malu. Amin. Amin. Ora apa-apa. Ben, rame, ora apa-apa. Merasa kedap-kedip, ini bukan kuliah Bapak Ibu. Ini bukan kelas teologi. Amin. Ya ini ibadah. Anda boleh ekspresikan. Amin. Yes. Cuma enggak usah lari-lari. Ganggu itu. Ya. Kembali. Bapak Ibu. Anak muda harus punya satu komitmen konsistensi tinggi. Untuk kau bisa mencintai Dia sampai tanpa batas. Dengar omongan saya, buktikan omongan saya ini. Orang anak muda yang berani begitu hidupnya. Mencintai, mencari, menemukan dan mencintai Tuhan sampai segetol-getolnya. Lihat hidupnya, tidak akan dipermalukan Tuhan. Maka sekali lagi, coba tampilin tadi Yohanes 15 ayat 5. Aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kamu bisa berbuah kalau kamu sama Tuhan Yesus. Setuju? Kan ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku pokok anggur. Berarti ranting gak bisa berdiri tanpa pokoknya. Kamu harus gantung sama pokoknya. Baru ranting itu berbuah. Kamu tidak bisa left behind, meninggalkan Yesus dalam hari hidupmu. Karena barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat tidak bisa berbuat apa-apa itu boleh saya artikan, kamu akan meleset terus. Tidak bisa berbuat apa-apa itu artinya tidak bisa berbuat banyak untuk kesenangan Bapa kita di surga. Ayat selanjutnya, ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Taulah ini akhir kekekalan hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Next.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman yang disampaikan pribadi Yesus itu tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Kalimat minta apa saja jangan salah. Orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, dia pasti akan mengenali isi hati Bapa. Setuju nggak? Berarti segala permintaannya pasti tidak akan keluar dari koridor kehendak Allah. Amin. Ini seringkali diplesetin, minta apa saja. Minta Alphard, minta rumah gedong, minta depositomu banyak. Ini enggak boleh loh sembarangan saudaraku. Orang kalau tadi, makanya ayat tadi 5, 6 itu melandasi kalimat minta ini. Kamu tinggal dulu di dalamku. Tinggal di dalam firmanku. Aku tinggal di dalam kamu. Roh Kudus bekerja. Roh Yesus menuntun. Roh Yesus itu Spirit Yesus. Sudah saya ajarkan itu. Injil ada di tanganmu. Terus di dalam kegerakan. Maka tidak akan orang minta sembarang-barang. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kehendakinya, kehendak yang dikehendaki orang begini pasti kehendak Bapa. Setuju? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kamu akan menerimanya. Next. Dalam hal ini Bapakku akan dipermuliakan. Bukan kamu minta Alphard terus kamu dikasih Alphard, Bapa dipermuliakan karena Alphardmu. Halo? Lemes. Karena di luar sana Alphard yang didoakan kan. Di sini kehendak Bapa, wale. Dengan kau meminta kepada Bapa kehendak Bapamu di dalam hidupmu kau kerjakan. Seperti saya minta jiwa-jiwa. Oh jangan sembarangan minta jiwa-jiwa itu pun bisa diplesetin sama setan. Kenapa kalau minta jiwa-jiwa Stephen? Biar kursinya penuh kan kamu puas kan? Bisa gak? Biar apa Stephen? Biar kamu merasa ini dan itu kan. Hati-hati loh saudaraku. Kalau itu berarti saya bangun panggung. Tidak bangun mezbah. Kalau saya bangun panggung, saya tidak akan dipermuliakan. Maaf, Bapa tidak akan dipermuliakan melalui hidup saya. Tapi kalau saya bangun mezbah, hidupku dipermuliakan oleh Bapa dan Bapa pun dipermuliakan karena hidupku. Setuju? Mudeng apa mumet ini? Saya buat lebih sederhana. Kalau kamu hidup benar, ya, kamu tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. Dan orang lain melihat hidupmu akan memuliakan siapa Tuhanmu dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jika kamu berbuah, apa buahmu saudaraku? Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Coba loh saudaraku. Maka dari itu pagi hari ini sekali lagi. Tembuslah tembok-tembok yang menghalangimu untuk kau bisa menembus batas. Karena akses sudah diberikan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Namun seberapa kokoh, seberapa getol kau berjuang untuk menembus batas itu. Untuk mencari, menemukan pribadi Tuhan itu tergantung dari setiap kita masing-masing. Karena kita sering ngentengin Tuhan saudaraku. Dalam hidup hari-hari kau ngentengin Tuhan. Makanya kau sering salah jalan. Jujur ya, kita sering sekali salah jalan. Karena kita tidak bertanya dulu kepada Roh Kudus. Minta hikmat, minta tuntunan. Apalagi anak muda itu kalau sudah suka begitu. Cantik, ganteng, apalagi punya duit, udah matamu udah gelap. Apalagi perempuan usianya sudah apa ya? Mendekati expired date, saudaraku. Kalau di bungkusan itu kan expired date. Ada insting dikit langsung. Saya sedih. Maka kalau ada orang sampai ngomong, orang itu meninggalkan kekristenan karena pasangannya. Saya cuma ngomong orang ini tidak pernah jadi Kristen.
Orang ini tidak pernah jadi Kristen. Dia cuman beragama Kristen, tetapi dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, dia tidak akan pernah meninggalkan pathway Tuhannya, pathway gurunya. Apa yang sudah diberikan hanya untuk hal-hal tentang dunia itu. Makanya saya ajarkan, tidak usah menikah, tidak apa-apa. Kenapa kau harus paksa dirimu menikah dan kau tinggalkan Tuhanmu? Happy-mu berapa lama? Orang kawin emas 50 tahun jarang, saudaraku. Setuju? Mentok 25 masih banyak yang lolos. 25 tahun pernikahan. Dengerin, kau di kekekalan seumur hidup. Kau gadaikan yang seumur hidup hanya untuk pasangan hidup di luar Tuhan yang hanya berapa puluh tahun. Itu pun belum tentu bahagia. Halo? Kok diem? Anak muda dengerin baik-baik, denger baik-baik. Lebih baik tidak usah menikah. Kenapa pastor ngomong begitu? Kekekalanmu lebih berharga. Kau beri hidupmu untuk Tuhan. Kau hajar hidupmu untuk menemukan Dia. Kau akan tahu kalau orang sudah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam dia. Dia mau melakukan kehendak Bapa. Gak mungkin orang di luar pengikut Kristus dilirik sama orang ini. Gak mungkin. Tapi kalau orang masih bisa melirik di luar kekristenan. Berarti orang itu tidak pernah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam dia. Titik. Jangan ditawar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi ganteng pastor, tapi cantik, bodoh amat. Piye kamu mau ngomong sama saya apapun? Tidak. Ya udah aku pindah gereja terserah. Saya katakan tidak. Tapi kaya pastor, don't care. Kau enggak punya, sama-sama enggak punya duit, enggak apa-apa merintis bareng asal hidup dalam Tuhan. Diberkati enggak? Ini loh saya sama Bu Lisi dari nol, malah minus malah. Diberkati. Enggak harus dengan orang kaya, enggak. Saya pun diberkati, Bu Lisi diberkati, kita bisa jalan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mulai hari ini, kalau kau benar-benar mengerti akan betapa pentingnya kau menemukan Tuhan, maka berurusanlah dengan Tuhan sedalam-dalamnya. Masuklah di dalam hadirat Tuhan dan dengarlah suaranya sampai kita jatuh cinta sama Dia. Sampai kita jatuh cinta sama Tuhan. Sampai kau tidak bisa menarik kembali cinta itu, tidak bisa. Lagunya begini nih, coba saya mau nyanyi. Hanya kau yang ku ingini. Tahu lagu itu? Hanya kau yang ku butuhkan. Engkau lebih, engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu. Hanya kau yang ku nantikan. Hanya kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan. Apa ini kalimatnya? Memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih, katakan, dari. Wih keren. Engkau lebih dari apa? Lebih berharga. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Orang yang mencintai Tuhan sampai seperti lagu ini. Kau lebih dari jantungku, darahku. Orang Kristen itu sering bohong. Makanya renungan kemarin itu kan ngomong, stop bohongin Tuhan. Kalau kamu nyanyi lagu ini terus kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu bohongin Tuhan loh saudaraku.
Loh, saya enggak nuduh Anda pembohong, enggak. Tapi mayoritas pembohong. Saya enggak nuduh, tapi mayoritas pembohong. Yuk ulangi, turunin dikit. Coba, turunin. Dibantu. Coba. Ayo pasin dulu dong musiknya. Jantungku, engkau lebih, ini masih seperti yang tadi nih, dari nyawaku, lebih berharga. Apa? Elohim. Dah, ini jangan dihilangin. Lebih berharga lebih dari pasanganmu. Lebih dari hartamu. Berani enggak ojo oman amin tok. Ini enggak main-main. Ini suara kebenaran tuh begini. Anda harus sadar. Berarti kalau Tuhan ngomong lepasin nak, kau harus berani lepasin. Kau lepasin aku atau kau lepasin dia? Mati gak lo ikut Tuhan? Selama kau masih pegang dua-duanya, tidak berkenan. Kau sedang memadu Tuhan. Kau sedang berzina. Tuhan tidak mau. Dan kau tidak akan pernah bisa mencintai dia seutuh-utuhnya. Karena orang yang berani habis, yang bersih total untuk Tuhan, itu baru yang bisa dikatakan berkenan di hadapan Bapa. Itu orang yang benar-benar mencintai utuh. Utuh itu full. Satu gelondong 100% utuh. Tidak terbagi. Dan ingat pesta di Kana, saudaraku. Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Pemimpin pesta sampai bingung kenapa di akhir ada anggur yang begini lesatnya. Itu gambaran bahwa Tuhan akan beri yang terbaik di akhir. Di kekekalan. Amin saudaraku. Hari ini hidupmu baik. Yes. Tapi yang terbaik nanti di kekekalan. Upahmu di kekekalan. Ini gak main-main. Itu sebuah ilustrasi yang harus kau tangkap di dalam hidupmu. Itu yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Dia beri yang terbaik belakangan. Terbaik belakangan. Minggu depan mungkin saya jelaskan tentang mahkota. Ya. Ada beberapa mahkota yang akan kita dapat mengiring Tuhan. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin kau menerima yang terbaik sampai kau tercandui dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan sampai sedalam itu, saudaraku, dia merasakan. Dia akan balas cinta kita itu. Betul. Dan kalau sampai Tuhan merasakan cintamu dan cintaku di titik-titik sampai menyentuh hatinya, Tuhan akan lindungi engkau. Tuhan akan beri jalan atas hidupmu. Di dalam setiap tingkah lakumu, dia akan berikan correction dan direction. Maka kau harus sengaja mencintai Tuhan. Kau harus sengaja merasakan Tuhan. Kau tidak bisa ikut Tuhan hanya mengalir saja, tidak bisa. Kau harus sengaja menjeburkan cintamu. Kalau Kristenmu mengalir saja, kau akan dibawa kepada kuasa gelap, kepada hal lain. Diarahkan bukan maunya Tuhan. Tapi kau harus sengaja ke Tuhan, menemui Tuhan, mencari Tuhan. Terus membangun kualitas cintamu dari yang terendah sampai ke tertinggi. Makanya saya heran kalau ada orang melayani Tuhan, diberi kesempatan. Kau main-main. Kau tidak mencintai Tuhan. Kalau kau mencintai Tuhan, kau selalu berkata apa? Ini berkat, ini kesempatan yang diberikan Sang Halik hidupku. Kalau aku main-main aku rugi. Maka aku beri yang terbaik. Maka harus punya ketetapan. Katakan begini dalam hatimu. Aku mau mencari Tuhan. Amin saudaraku.
Yuk 1, 2, 3 katakan. Aku mau mencari Tuhan. Ulang 1, 2, 3 belum semua. Aku mau mencari Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai gini, sampai lebih berharga dari segalanya. Ini butuh proses. Tuhan kita masih menyatu dengan dunia. Ini Tuhan di sini, masih di luar ini. Kita dengan dunia itu, kalau dulu matematika itu in di dalam dengan dunia. Paham gak sih ini? Pernah sekolah semua kan, Bapak Ibu? Yang irisan-irisan itu loh, itu pelajaran apa itu? Matematika. Oh bukan bahasa Inggris ya itu ya? Oh bukan agama ya? Ini sekarang masuk agama ini. Kalau dulu kita mungkin hari ini masih dunia, kita di dalamnya. Perjuanganmu lepas ini yang saya mau katakan, kau harus tinggal di dalam dia, dia di dalam kamu, kau baru bisa. Ini yang membawamu. Tapi ini enggak gampang, bergesernya enggak gampang. Setelah kau lepas dari dunia ini, masuk ke Tuhan, memburu dia, mencintai dia, sampai kau tinggal di dalam Tuhan. Lah ini baru berkenan. Prosesnya seumur hidup. Karena latihannya sepanjang hari. Saudaraku, kalimat-kalimat ini biarlah menghentak manusia lamamu. Sampai kau berkata, aku mau mencari Tuhan. Kalau sampai hatiku bisa pecah, lalu kita bisa mengatakan, I love you Lord. Dengan segenap hatiku, jiwaku, kekuatanku. Bapak siapa yang gak sampai terharu dengan itu, saudaraku. Surga bersorak-sorai. Surga bertepuk tangan. Dan tidak ada yang lebih hebat dari ini, saya mau katakan. Dan itu keindahan hidup, saudaraku. Saya manusia. Orang yang ikut saya lama tahu bagaimana saya hidup. Kalau kamu ikut saya lama sampai hari ini kau tidak belajar dari hidup saya, kau rugi. Karena gebalamu ini setengah mati memindahkan hati ke surga itu. Berat. Tapi hari ini kehidupan yang paling indah yang saya alami. Saya ngomong ini berkali-kali loh. Saya menemukan hidup yang terindah saat ini. Saya tidak punya segalanya. Saya tidak punya kekayaan jasmani, saudaraku. Bahkan untuk saya mau betulin rumah aja saya berdoa sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, suatu hari nanti, kalau memang momentumku Tuhan, aku bisa betulin rumahku. Saya gak bohong, tadi malam saya ngomong begitu, betul? Saya doa begitu sama istri saya. Tapi ini hidup yang paling bahagia. Saya tidak punya kekhawatiran. Saya tidak punya belenggu apapun. Karena aku cukup, Tuhan sudah cukup bagiku. Aku bisa melayani jiwa-jiwa itu cukup bagiku. Kekayaanku adalah jiwa-jiwamu ini. Indah, saudaraku. Maka hari ini, kalau saya serius di hadapan Tuhan, seriuslah kau bersama denganku. Sampai langit baru, bumi baru. Sampai kita bisa menangis bersama. Yes, aku akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan baik. Gereja ini untuk itu, saudaraku, bukan yang lain. Bukan yang lain. Tuhan lihat hatiku, kalau aku masih ada tanggung, siap aku dihajarnya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, cintailah dia. Lebih lagi. Lebih lagi. Sampai engkau berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kau harus bisa hidup tanpa pasanganmu. Kau harus bisa hidup tanpa anakmu. Kau harus bisa hidup tanpa apapun di tanganmu hari ini. Tapi kau punya Tuhan. Ini menurut dunia ini orang sinting, tapi menurut Tuhan ini yang benar.
Amin, saudaraku. Jangan sakiti hatinya lagi. Lebih baik kau menyakiti manusia lamamu. Tapi kau jangan sakiti hati Tuhan lagi dengan segala kesenangan. Kalau sampai tangis cintamu sampai ke tahta Allah, kau memiliki harta lebih dari segalanya di dunia ini. Kau orang terkaya di mata Tuhan. Sampai kita bisa berkasih-kasihan dengan alam semesta, Allah pemilik alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang punya segala kuasa, kekuasaan, kerajaan, kemuliaan yang begitu luar biasanya. Saya tanyakan lagi, apa yang kurang dalam hidupmu? Tidak ada, saudaraku. Itu yang mau saya bagikan pagi ini, saudaraku. Adalah sebuah kebodohan kalau kau dan saya masih dengan gengsimu. Pria-pria dengerin baik-baik, bapak-bapak, pria-pria. Ketemu Tuhan gak perlu gengsi. Refleksikan cintamu, angkat tanganmu menyembah, menangislah di hadapan Tuhan. Tunjukkan kau mencintai dia. Kalau kau mencintai pasanganmu pun kau tunjukkan cintamu kepada pasanganmu. Betul? Beliin bunga, beliin handphone. Betul gak? Gak mungkin dibeliin racun tikus. Halo? Udah betul gak? Mesti dibeliin, sukanya apa? Kalau kau mencintai orang tuamu kau... Saya ngomong begini tadi malam, saya mikir begini saudaraku. Waktu di kamar mandi saya mau selesai setelah doa, saya mau cuci muka, mau tidur. Saya diingatkan dengan satu cerita hidup saya. Saya begitu mencintai orang tua saya, saudaraku. Sampai-sampai semua hal hidup saya habis. Bahkan pekerjaan saya pun sampai kolaps karena saya harus menemani orang tua saya berobat. Hari itu saudaraku, saya harus bisa memberi pemahaman kepada istri saya. Istri saya pun sedang sakit. Wah, hari itu kalut saudaraku. Kakak saya di luar negeri, gak bisa menangani dan itu zaman COVID. Wah, bingung saudaraku. Saya sendiri, saya habis tenaga, pikiran, perasaan, dana, semua. Tahu gak saudaraku? Terbersit di dalam hati saya. Kamu cinta sama orang tuamu aja sampai di titik itu. Kenapa kamu cinta sama Tuhan tidak berani lebih dari itu? Anda cinta dengan keluargamu sampai kau berani meninggalkan untuk cari penghidupan, betul? Betul. Supaya keluargamu baik-baik saja, betul gak? Berani tanpa batas. Kenapa kau tidak berani menemukan Tuhan, mencintai Tuhan tanpa batas seperti kau getol mau mencintai orang-orang di sekitarmu? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak terlihat. Memang dia tidak terlihat. Tapi hari ini kau bisa hidup, itu menunjukkan Tuhan hidup dalam hidupmu. Jangan sembarangan dengan Tuhan, saudaraku. Adalah sebuah kebodohan kalau kau tidak membangun cinta dengan pribadinya. Karena ingat, waktumu singkat. Sekali lagi saya ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudari, waktumu singkat. Saya dulu suka nonton Dawson's Creek. Tahu film itu? Nggak tahu ya? Dulu nontonnya unyil Bapak Ibu. Dulu zaman saya SMA ada satu film di Indosiar itu film barat. Dawson's Creek, tahu ya? Itu salah satu pemerannya kemarin meninggal dunia. Usia 48 tahun karena cancer. Alkitab ngomong 70-80, buktinya 40-30 lewat. Kau masih berani gadaikan itu? Yang singkat ini untuk yang kekal. Saya mau celikin mata kalian. Di masa ini kau harus punya jiwa seorang musafir yang berkata, dunia bukan rumahku. Aku tidak harus kaya secara materi. Tapi aku harus kaya dalam Tuhan. Setuju gak nih? Aku tidak harus memiliki segalanya.
Tapi aku harus punya Tuhan, karena Tuhan segalanya. Ketika kau punya konsep itu, saudaraku, mau panjangkah usiaku di bumi, mau pendekkah usiaku di bumi, no problem, karena aku punya Tuhan di kekekalan. Dan itu yang mau saya ajak kepada kalian semua. Membidik hati Tuhan sampai di titik tertinggi, terdalam, sampai kau bisa berkata, kaulah segalanya. Tuhan itu selalu ingin anak-anaknya berkeadaan baik-baik saja. Kalau kamu ikut pathway-nya Tuhan, semua baik. Yang membuat hidupmu berat itu karena kamu mau ke kiri, Tuhan suruh kamu ke lurus. Nah, ndak usah nyicil. Cukupkan dirimu. Tapi aku kepingin kayak teman-temanku, motornya baru semua. Nyicil lah dia. Setelah nyicil, mumet di tengah jalan. Di tengah jalan pusing, penuh dengan pergumulan, sharing di gereja. Aku penuh pergumulan. Tuhan membawaku kepada masalah hidup. Loh, nggak masalah kamu sendiri. Halo? Tapi Tuhan kita Tuhan yang cerdas. Dari salah pilihmu, kamu buat masalah sendiri. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dari pilihanmu yang salah itu. Ditempalah engkau untuk kau kembali ke relnya Tuhan. Tapi kalau orang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam dia. Tidak meneko-neko hidupnya. Satu tentang Tuhan. Satu tentang hatinya Tuhan. Satu tentang beban Tuhan. Cukup. Tidak ada yang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebentar lagi selesai Bapak Ibu. Pertanyaannya, lalu kenapa kalau kau sudah tahu itu semua, kau masih membatasi dirimu untuk mencari, menemukan dan mencintai Tuhan? Padahal Tuhan selalu menghitung apa yang kita lakukan untuk dirinya. Jangan main-main saudaraku, kamu kira apa yang kau lakukan ini tidak ada hitungannya? Ada. Semuanya ada. Makanya Pastor Stephen Lim getol ngomong tentang jadilah warrior. Warrior, warrior, warrior. Maksudnya apa Pastor warrior? Warriornya Tuhan. Hidupmu hanya untuk seperti kalau di keraton itu apa? Jadi apa namanya? Abdi dalam. Kepentingan tuannya. Warrior, panglima, tentara semua juga siap mati untuk tuannya. Kamu dan saya harus jadi warriornya Tuhan. Artinya apa? Sudah hanya untuk kepentingan Tuanku saja. Aku hidup untuk kepentingan Tuanku saja. Maka semua yang kau lakukan itu akan di-counting Tuhan. Maka teruslah menaati Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Terus nantikan Tuhan membuka pintu untukmu dan untukku. Dan rasakan Tuhan memeluk engkau. Saudaraku, Tuhan itu abstrak tidak terlihat, tetapi Tuhan ada. Saya orang yang jarang berdoa dulu. Karena dari kecil saya diwarisi iman Kristen. Agama Kristen, bukan iman Kristen, agama Kristen. Saya dari kecil lahir jadi Kristen karena orang tua saya Kristen. Tapi saya belum jadi Kristen, meskipun saya ke gereja. Meskipun saya pelayanan. Meskipun saya sudah dibaptis di CD, saya belum Kristen. Meskipun saya menikah secara Kristen, saya belum Kristen. Saya Kristen baru saya mengerti suara kebenaran ini. Saya baru benar-benar Kristen. Kalau dulu saya cuma beragama Kristen, tapi saya belum pengikut Kristus. Kalau saya ngomong begini, berarti ada titik balik hidup saya yang mengubah saya. Sampai saya bisa berkata, aku merasakan genggaman Tuhan. Meskipun dia tidak visual, tetapi saya bisa merasakan, aku menggenggam tangan Tuhan. Dan saya bisa merasakan Tuhan tidak melepaskan tangannya daripadaku. 4 tahun gereja ini berdiri. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini tahun di mana saya belajar menemukan tangan Tuhan.
Itu tidak main-main, saudaraku. Saya bodoh, saya tidak pernah masuk di dalam struktur gereja, jadi pendeta apa, jadi saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya disuruh pelayanan apa? Pelayanan. WL ya pelayanan. Asyar pelayanan. Tapi ketika saya dipilih Tuhan untuk menggembalakan, saya takutnya minta ampun, saya ngomong, wih enggak Tuhan. Ini ada, tapi enggak pernah pengalaman, saya takut. Ini loh, jangan ditutup kalimat lagu ini. Udah cukup kok orang Kristen ini. Makanya saya ngomong berkali-kali gak usah pakai skill. Pengalamanmu itu percuma kalau kamu tanpa urapan Tuhan. Tanpa Tuhan berjalan denganmu. Ini tahun keempat saudaraku. 3 tahun saya sampai berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau aku menyakiti jiwa-jiwa yang mungkin tidak sengaja kulakukan. Atau sengaja kulakukan. Karena kebodohanku. Karena aku masih belajar. Kadang kalau kita punya anak pertama seringkali jadi korban. Jadi dari papa mama yang baru, betul gak Bapak Ibu? Betul gak Bapak Ibu? Jadi korban. Anak kedua baru mengalami manisnya. Anak pertama itu kasihan seringkali. Ya, betul gak? Untung saya anak ketiga. Dia anak pertama, syukurin deh. Ya. Ya, kakak saya anak pertama, saya anak ketiga, aman jadinya. Ya. Tapi saya melihat itu, kita belajar. Saya juga belajar, tapi kalimat ini. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam hidupku, dalam pelayananku. Dulu jemaat udah habis loh saudaraku. 3:30. Saya cuma meratap sama Tuhan. Aku bodoh Tuhan. Saya itu berjuang untuk baik. Ketemu jemaat, oh ya. Sampai, kok gak bisa ya. Jutek-jutek dikit, yuk gak bisa. Bingung loh. Jaga jarak gak bisa. Kedekatan gak bisa, bingung loh. Loh kalau jadi pengusaha gampang. Kamu jadi gembala susah. Nanti si A sama si B kumpul sendiri, jajan sendiri, ribut sendiri. Aku yang disalahin. Loh aku ramelu-melu kok. Loh betul Bapak Ibu. Anda kerjaan paling sulit itu kamu pergi-pergi sendiri. Happy-happy sendiri. Ribut sendiri, aku yang salah. Loh apa salahku, aku ora bocah. Aku udah ikut-ikut, gereja ikut disalahin. Loh piye toh ki? Bener Bapak Ibu, gak gampang. Makanya saya ngomong, loh kok hilang? Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekarang saya gak geming, saudaraku. Saya jalan, saya cintai Tuhan lebih. Udah praktek hidupku satu. Pak Eras itu pernah ajarkan kepada saya satu kalimat begini. Nah, satu aja, kamu hidup kudus. Kamu persiapkan khotbahmu yang baik. Persiapkan hari hidupmu yang baik. Jalan. Dan gak usah geming dengan yang lain. Orang mau bising di kiri kanan, jalan go ahead. Itu saya praktekkan saudaraku. Karena beban Tuhan itu jiwa-jiwa. Jiwamu dulu. Sampai kau bisa benar-benar, sampai kau mencintai Tuhan tanpa batas. Kau sampai seperti begini deh, saya tutup dengan satu ilustrasi. Kalau kau dekat dengan pasanganmu, dengan istrimu, kau cium bau minyak wanginya aja, atau bau rambutnya aja, kau bisa merasakan kasihnya. Kau bisa merasakan koneksi dengan hidupmu. Ngerti gak saudaraku? Saya setiap kali kelebat gitu, set gitu bau. Saya tahu ini istri saya. Bukan kuntil anak. Saya tahu membedakannya. Set wangi, oh ini istri saya. Di situ saudaraku saya punya satu, ngerti gak ya? Ada kayak, kamu dengan Tuhan harus gitu. Lebih dari itu. Sampai kapan bisa gitu? Kalau punya masalah banyak. Pak Stephen bingung. Nggak usah merem, nggak apa-apa. Melek boleh. Pak, tapi hening di kamar doamu. Kau temukan dia, Pak.
apa terus. Manjalah dengan dia. Kamu mau keluar di kamar doa kereng lagi silahkan. Tapi di dalam manjalah. Nanti kereng ya. Sama anak istrimu kelihatannya begini. Ya siap. Apalagi kalau tentara polisi. Ya siap, siap. Amin, ya. Tapi kalau di kamar doa melolah kau. Tutup pintunya. Saya gitu. Saya keluar yang kereng begini. Depan anak-anak. Lu yuk pendeta, gembala kok. Gembala lembek, lucu dong Bapak Ibu. Bener gak? Setuju gak? Harus gagah gini dong. Ya, seakan-akan siap menghadapi apapun. Padahal yura siap nih dada Tuhan. Makanya saya ngumpet di kamar doa. Kayak orang gila saya di kamar doa. Istri saya kadang Tuhan gerakkan. Kayak kemarin hari Jumat. Jumat berobat. Hari Kamis malam saya waktu duduk nyembah. Tuhan tiba-tiba taruh. Mengucap syukurlah dengan sakit istrimu, Stephen. Buat sakit istrimu itu menjadi ucapan syukur, kau semakin merajut cintamu denganku. Terus saya nyanyi lagu apa? Kami memuji kebesaran-Mu. Itu saya kumpulkan anak-anak saya dan istri saya. Ajaib Tuhan. Oh haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saya ngomong, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Suruh istrimu bersyukur. Kamu bersyukur. Anak-anakmu bersyukur. Karena dari ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa di balik ucapan syukur. Amin saudaraku. Gak punya duit, sakitmu gak sembuh, masalah keluargamu gak kunjung selesai. Bersyukurlah. Ada kuasa. Kau masih bisa bersyukur dengan hidup, itu power. Kau gak remuk dengan hidup, itu power. Yang dari Tuhan. Kuncinya di mana? Cintai dia. Lekatlah dengan dia. Tenggelamlah dengan dia. Sampai kau bisa berkata, Kaulah segalanya